Dengan melihat kegiatan wisuda tersebut, itu lansia kita menjadi lebih semangat. Sudah ada yang wisuda, Bu? Ya. Sorry, as DJ. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Buli dari Spirit Sumbar. Pada hari ini sudah ada dengan Ibu Fiona Lisa, Escape Nurse MCAP, yang merupakan salah satu dari tim kerja SPK dan BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Di samping saya juga ada Pak Defriso ST yang merupakan Lurah Banuaran. Bu, ini kan ada sekolah lansia Setia Banuaran nih. Walaupun pertemuan baru 2 kali, menurut pandangan Ibu dari kegiatan yang sudah 2 kali, yang pertama kemarin itu penyampaian sosialisasi sekolah lansianya, dan juga ada materi-materi khusus tentang lansia itu sendiri. Sekarang ini masalah kesehatan, di samping sosialisasi juga ada pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas Galung. Kira-kira bagaimana tanggapan Ibu? Ya, jadi kami dari perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat memang melakukan supervisi atau kunjungan terhadap sekolah-sekolah lansia, dan pada hari ini kami mengunjungi sekolah lansia Banuaran Setia. Kami sangat apresiasi sekali dan sangat luar biasa. Kami melihat dukungan yang sangat optimal, ya, baik dari pembina yayasan, dari Bapak Lurah, dan dari Pak Babinsa, Babin Kamtipmas, Pak Dian. Nah, kami sangat apresiasi sekali dan sangat berterima kasih sekali terhadap dukungan dan dorongan bapak-bapak semua terhadap program ini, program sekolah lansia yang dicanangkan oleh BKKBN, perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Nah, tentunya ini bisa menjadi contoh. Ini bisa menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lansia yang lain. Mungkin bisa menjadi studi banding atau studi tiru. Mungkin Bapak nanti berkenan untuk menjadi studi tiru bagi sekolah-sekolah yang akan membentuknya. Jadi memang dukungan ini sangat dibutuhkan sekali untuk terselenggaranya sekolah lansia, dan kami sangat melihat sekali sangat luar biasa untuk sekolah lansia ini, baik dari persiapan maupun dari pelaksanaan, semua dukungan secara penuh. Apresiasi sekali lagi untuk sekolah lansia Setia Banuaran. Ini fokus tentang sekolah lansia nih, Bu. Iya. Kira-kira dari sampai hari ini semenjak dicetuskan oleh kementerian ini, kira-kira di Sumatera Barat khususnya itu sudah berapa sekolah lansia ini ada? Jadi sekolah lansia ini dimulai di tahun 2023. Sosialisasi diawali tahun 2003. Untuk di Sumatera Barat terbentuk satu untuk uji coba. Kemudian tahun 2024 ini alhamdulillah sudah banyak, lebih dari 42 sekolah lansia. Nah, jadi memang kita mendorong setiap kabupaten kota minimal membentuk 1 sekolah lansia untuk tahun 2024, tapi alhamdulillah melebihi. Malah di Kabupaten Sujunjung itu setiap kecamatan sudah ada kecamatan memiliki sekolah lansia. Nah, sekarang di Solok Selatan 8 sekolah lansia yang terbentuk. Nah, diperkirakan sampai di bulan Juni ini lebih dari 42 ditambah 13 55 sekolah lansia yang sudah terbentuk di Sumatera Barat. Kalau di Padang sendiri? Di Padang sendiri pertama di Nanggalo, kemudian di kantor perwakilan juga kita lakukan, itu sudah 2, kemudian di Lubuk Galung juga 2, berarti 5. Mungkin akan ada tumbuh ya. Jadi kita di perwakilan itu peserta sekolah lansia kita itu kita ambil dari berbagai kecamatan untuk mendorong ini, sehingga mereka punya pemahaman, punya pengetahuan bagaimana membentuk. Nah, ini yang namanya lembaga pendidikan, ini kan lembaga pendidikan non formal ini. Ya. Artinya tentu saja banyak tantangan dalam pendirian atau berjalannya kegiatan daripada sekolah lansia. Kira-kira apa aja tantangan yang dari pantauan Ibu selama ini? Gitu? Jadi dari pantauan kita, nah tentunya yang tidak kalah pentingnya itu adalah semangat. Jadi semangat. Nah, jadi ini karena program BKKBN tentu kita sosialisasikan ke masyarakat. Nah, maka dari terus-menerus kita selalu melakukan sosialisasi
kemudian selalu kita publikasi sehingga diketahui oleh masyarakat secara luas. Dan kemudian juga ada kegiatan wisuda. Nah, dengan melihat kegiatan wisuda tersebut itu lansia kita menjadi lebih semangat. Sudah ada yang wisuda, Bu? Alhamdulillah sudah banyak. Nah, itu untuk wisuda itu di akhir tahun kemarin itu kita lakukan wisuda serentak se-Indonesia. Ya, luar biasa. Se-Indonesia itu dihadiri oleh Bapak Menteri serentak di jam yang sama wisudanya. Ya, nah itu biasanya kalau di kecamatan atau kabupaten kota itu dihadiri oleh bisa dihadiri oleh Bapak Bupati, Wali Kota. Nah, jadi memang kegiatannya untuk memang dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi perhatian bagi masyarakat sehingga mereka berusaha meningkatkan pengetahuannya bagaimana dia menyiapkan diri menjadi lansia yang smart tersebut. Ini kan kalau kita perhatikan yang namanya orang tua nih, Bu, banyak kendala yang dihadapinya. Biasa dalam proses pembelajaran itu apalagi 10 kali pertemuan ini. Kira-kira tingkat kehadiran dari lansia ini kira-kira dan bagaimana cara menyiasati agar para lansia ini hadir selalu gitu. Nah, jadi pada prinsipnya pelaksanaan sekolah lansia ini sesuai dengan kurikulumnya adalah 12 kali pertemuan. 12 ya? 12 materi berbasis 7 dimensi lansia tangguh tadi. Nah, tetapi pelaksanaan itu dilakukan paling sedikit selama 6 bulan. Nah, itu boleh kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Artinya prinsipnya adalah 12 materi selama 6 bulan. Nah, jadi seperti itu untuk durasi pelaksanaannya. Nah, memang untuk kehadiran lansia itu dikatakan lulus. Nah, lansia dikatakan lulus atau bisa menyelesaikan wisuda jika memenuhi 80% dari pertemuan tersebut. Nah, itu yang kita sampaikan bisa sosialisasi. Nah, memang kita maklumi bahwa kondisi lansia bisa kita ketahui ada yang terbatas. Nah, tentunya itu tadi memang kita buatlah kegiatan-kegiatan itu membuat mereka bahagia. Jadi dengan mereka bahagia tersebut, maka keinginan mereka untuk datang itu sangat tinggi, ada antusias sekali. Nah, tentunya dukungan Bapak, pembina dan sebagainya itu memang sangat kita butuhkan dalam mendorong kegiatan sekolah lansia ini. Ini kan ada S1, ada S2, dan ada S3. Artinya nanti kalau ini ada selesai di S1 ini, S2 itu kurikulumnya gimana lagi, Bu? Apakah sama dengan yang S1 atau memang ada tambahan kurikulum khusus gitu? Nah, jadi rancangan dari sekolah lansia ini ada standar 1, S1, S2, S3. Istilah itu bukan strata. Bukan sarjana gitu ya. Bukan strata, tapi ada standar 1, standar 2, dan standar 3. Konsep dasarnya tetap mewujudkan dimensi lansia tangguh tadi, lansia tangguh. Nah, tujuannya lagi, kalau tujuan S1 tadi, standar 1 adalah kebermanfaatan terhadap dirinya. Dia mampu menjaga dirinya menjadi sehat, aktif, mandiri, dan bermartabat. Sedangkan kalau sudah S2 itu kebermanfaatannya ke lingkungannya lagi. Diharapkan pembelajaran itu memberikan kebermanfaatan kepada lingkungan. Sedangkan kalau S3 mungkin membuatkan sesuatu yang sangat bermanfaat secara nasional. Nah, jadi memang ada perbedaan-perbedaan. Nah, itu dirancang di dalam materi-materi tersebut. Persiapan daripada gurunya nih, Bu. Ini kan butuh guru nih. Walaupun hanya pertemuannya 12 kali, tapi kan perlu juga guru-guru yang memang mempunyai kompetensi untuk hal itu gitu. Kira-kira apa aja strategi penyediaannya gitu? Jadi memang itu menjadi tantangan lah ya. Menjadi tantangan untuk S3 sendiri mungkin belum ada yang melaksanakan. Sekarang masih jalan itu di S2. S2 Padang Panjang sedang menjalankan yang standar S2. Sedangkan untuk guru memang kita ini adalah sekolah non formal. Kemudian berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Nah, tentu pengajar dan sebagainya itu memang dari masyarakat lingkungan atau instansi-instansi yang terkait. Nah, tentu kita harapkan dengan berbasis kurikulum tadi, tentu diharapkan nanti pengelola mampu mendatangkan atau mencarikan narasumber yang tepat sesuai dengan kurikulum. Jadi berbasis kurikulum tadi, materi-materi tersebut. Oke, Bu, terima kasih atas penjelasan nih Sekolah Lansia. Kita berada sekarang di Sekolah Lansia Setia Banwaran. Setia itu sehat dan ceria. Yang mana ini pembinanya Bapak Aibda Dian Wendroretno, yang juga Babin Kamtibmas Kelurahan Banwaran, juga Pak Lurah Banwaran, Pak Deprison ST, dan juga ada beberapa orang lainnya yang jadi pembina. Ini merupakan pertemuan yang kedua ya, Bu, di Sekolah Lansia Setia ini. Pertama kemarin sangat luar biasa sekali, ibu-ibu yang berkeinginan makin banyak. Hari ini dia merupakan tes kesehatan langsung di samping sosialisasi kesehatan. Ada hal menarik tadi yang kita perhatikan dalam sosialisasi kesehatan.
adanya interaksi antara dokter yang menyampaikan materi dengan para ibu-ibu lansia terhadap kendala kesehatan yang dialami. Malahan nyasar ke cucunya. Artinya bukan dia saja yang dipikirkannya, cucunya juga dipikirkan. Saudara, terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Saya bersama Ibu Fionalisa dari BKPM Provinsi Sumatera Barat dan juga Pak Deprison ST Lurah Banuaran yang juga pembina Sekolah Lansia Setia dan juga Pak Aibda Dian Wendra Retno mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya Saribuli. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yel-yelnya Sekolah Lansia Setia Banuaran. Sehat, ceria, Allahu Akbar. Itu kan tidak bisa disalin sama tubuh kita sendiri secara ajaib gitu kan. Tentu ada sesuatu, ada organ tertentu di dalam yang untuk menyaring racun tersebut. Nah, itulah fungsinya ginjal sebenarnya seperti itu. Nah, jadi dengan cuci darah ini karena ginjalnya sudah tidak berfungsi dengan baik, jadi fungsinya itu digantikan oleh mesin. Iya, betul. Nah, terus kalau misalkan ibu mungkin masih belum dapat motivasinya untuk cuci darah mungkin ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, ya biasanya tuh nanti dikasih obat untuk mencegah ginjalnya tidak jangan. Everybody shake it, baby.